Halo Pipers, hai, welcome back to episode baru dari Pintu Ikan Podcast. Nah sekarang kita biasanya kan berempat ya, Iya, sekarang kita bener berdua nih, terus cewek-cewek semua lagi ya. ya. Kita edisi terbarunya gitu ya, cewek-cewek ini kan. Oke. Nah sekarang kita kedatangan dua tamu spesial nih Pipers. Sebelumnya Liv ini kenalin dulu dong, kita kenapa pakai ini nih, pakai Almet nih. Kak kenapa? Alda duluan. Jadi kita tuh hari ini bakal ngobrolin tentang kuliah ya, yang pastinya teman-teman Pipers kelas 12 mungkin lagi galau ya, bener banget. Kayak aku mau kuliah di mana nih, aku minatnya apa sih dan segala macam ya. Jadi kita sekarang kedatangan kakak-kakak yang udah keren banget nih, yang inspiratif gitu ya. Semoga aja bisa menginspirasi teman-teman kelas 12 untuk menentukan pilihan universitasnya gitu ya Kak. Tuh. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin dari Kak Corin, boleh. Halo, aku Corin, umur 22 tahun. Aku baru lulus dari Nanyang Academy of Fine Arts di Singapura. Sekarang lagi cari kerja. Keren banget. Boleh selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Saya Vina. Sekarang lagi menyelesaikan studi S3 di ITB, jurusan fisika. Umur, skip banget ya. Gak apa-apa. Berasa tua banget. Terus ya belum terafiliasi di mana-mana, jadi masih partikel bebas. Jadi yang penting selesai S3 dulu aja deh. Oke. Keren banget ya. Keren banget sih. Aduh, keren banget lagi menyelesaikan S3 terus juga kuliah di udah lulus juga ya, kayak lagi cari kerja. Keren. Nah, kan tadi aku dengar Kak Corin kuliahnya di luar negeri gitu ya. Terus kalau Kak Vina juga dengar-dengar juga sebelum menyelesaikan S3 juga sempat kuliah di luar negeri ya Kak, betul ya. Nah, aku mau tanya nih ya, mungkin pernah gak sih Kak waktu sebelum sampai sekarang ini tuh proses apply ke universitasnya itu kayak gimana, dan apakah ada kesulitan sebelum akhirnya bisa lolos masuk ke universitas itu gitu. Boleh nih, siapa dulu yang mau sharing? Dari Corin dulu. Aku dulu. Boleh. Kalau aku sih awalnya pertama tadinya tuh aku mau ke BINUS. Oke. Terus habis itu waktu ketemu tante aku di luar kota, katanya dia bilang cobain aja ke luar negeri gitu. Terus dia bilang tuh kayaknya Nafa bagus tuh, cobain aja gitu. Jadi ya aku cobain lah. Awalnya ini ada tes masuknya kan. Soalnya aku masuknya tuh ilustrasi, jadi tesnya ya berhubungan dengan ilustrasi. Jadi ada tes gambarnya kan. Terus ada Inggris sama mat ada dikit. Terus aku tuh sebenarnya nggak lolos tesnya. Tapi kayak ada jalan lain buat masuk gitu. Jadi itu apply portfolio. Nah, aku jadi apply portfolio di situ, soalnya aku udah banyak gambar dari dulu kan. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dimasukin ke situ. Jadi aku masuknya lewat jalur portfolio. Cuman emang waktu pertama tuh aku kalau tes itu aku kesusahan, aku tipe yang kesusahan gambar on the spot. Mikirnya lama, gambarnya lama gitu. Jadi kayak kalau untuk tes seperti itu buat aku susah sih masuknya. Iya. Oke, thank you Kak. Oke, boleh Kak Vina. Kalau saya ngomongnya saya atau gue? Tadi Corin pakai saya atau gue sih? Gak inget. Bebas Kak, santai aja di sini. Kalau Corin tuh kayaknya otak kanan ya? Kayaknya otak kanan. Aku tuh otak kiri gitu. Jadi kalau Corin tuh lebih ke art gitu ya. Nah, kalau aku tuh kayak anak-anak pada umumnya kayaknya ya. Jadi dulu S1 zaman saya sih namanya SPMB, zaman sekarang apa namanya ya? Ujian seleksinya. SBMPTN. Jadi dulu kalau zaman saya tuh ada 2 SPMB tuh yang SMPTN itu yang umumnya gitu, yang kita ujian terus tes biasa. Tapi sebelumnya tuh ada ujian juga USM yang biasanya ada uang pangkal lah gitu. Nah, saya itu ikut SMPTN 2 kali, karena yang pertama nggak lulus SPMB-nya, SPMB SMPTN, terus tahun kedua SMPTN namanya ya. Terus ikut tahun kedua saya ikut ujian lagi, akhirnya masuk ke waktu itu milih FMIPA.
Nah, jadi masuk FMIPA. Jadi kalau misalnya dibilang sulit, ya kesulitannya mungkin sama kayak ini seragamnya apa sih? UNPAD ya, itu apa? Aku UPH. Oh, UPH ya. Ya cuman maksudnya ujiannya sama kayak yang lain-lain kayaknya, ujian-ujian materi-materi dasar. Terus cuman mungkin terkait kesulitan, selain kesulitan umum yang mungkin juga dirasain sama yang lain yang pernah ikut nyobain ujian masuk ke universitas, mungkin karena saya harus ngulang untuk yang kedua kali, jadi lebih ke apa ya, lebih ke waktu yang pertama gagal itu tentu ada down-nya dulu ya. Jadi pasti. Saya ngerasa down waktu setelah ujian yang pertama karena nggak masuk. Terus yang kedua tuh cara menatanya ya, dari setahun itu kan, kalau zaman sekarang mungkin saya nggak tahu bimbel masih ada nggak sih dulu? Sekarang maksudnya masih ada nggak sih bimbel? Masih banyak. Oh iya ya, makin gencar banget. Saya pikir bimbel karena udah banyak online, bimbel jadi kurang begitu, apa maksudnya, kurang begitu booming. Cuman ya sama, dulu juga sama ada bimbel juga. Di awal disuruh sama orang tua ikut bimbel dari semester awal gitu. Tapi saya nggak mau karena ya itu ya, masih ada rasa sedih, kecewa, stres gitu. Jadi saya baru ikut di semester kedua. Cuman yang harus diketahui mungkin buat, saya bilangnya adik-adik gitu ya, boleh adik-adik. Ya buat adik-adik, untuk masuk ujian universitas itu selain dibutuhkan penguasaan materi, tapi juga strategi gitu. Jadi di tahun kedua saya lebih memikirkan gimana strategi ngelihat bukan peluang ya, dari jurusan saya tuh peminatnya berapa banyak dibandingkan dengan kira-kira kemampuan saya tuh ada di level mana gitu dibandingkan pesaing-pesaing saya yang lain gitu. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan jadinya gitu. Karena tidak hanya materi, tapi juga harus mikir strateginya gimana. Aku jadi flashback ke ujian tahun lalu. Iya, tahun lalu ya. Takut banget gitu, kerasa sih. Oke, nah kalau misalkan dari yang aku dengar dari Kak Corin sama Kak Vina itu ada kesamaan gitu ya kan. Tadi Kak Corin awalnya itu gak lulus di ujiannya ya, cuma di portfolionya itu lulus akhirnya kan. Kalau Kak Vina itu tahun pertama itu belum masuk, tapi tahun kedua akhirnya bisa masuk. Nah jadi kayak tadi yang kita pernah bahas itu yang bersyukur, terus juga ikhlas dan sabar gitu. Itu kayaknya harus 3 komponen yang harus ada gitu ya kalau kita mau masuk, misalnya apa yang pengen kita dapetin gitu kan. Tadi sabar untuk menunggu tahun kedua, juga sabar untuk coba ke kesempatan yang lain gitu ya Kak Alda ya. Boleh. Dan aku masih kepo sih sama kalau misalnya nge-apply ke luar negeri gitu. Buat Kak Corin sama Kak Vina kan ada ini gak sih kayak bikin esai atau yang susah-susah tuh ada syarat-syarat English gitu ya, proficiency test itu tuh apa aja sih sebenarnya yang perlu disiapin gitu? Aku sih ngambilnya IELTS ya, requirement-nya mungkin karena Singapura Inggrisnya tuh gak terlalu kayak kalau misalnya di native English speaking countries tuh yang kayak Amerika atau UK gitu kan. Kalau Singapura tuh Inggrisnya lebih lax karena mereka ada Inggris sendiri kan, Singlish. Dan itu strukturnya udah beda dan lebih kayak santuy lah kalau bisa dibilang. Jadi requirement IELTS-nya tuh cuma 5. Terus aku emang suka Inggris sih, jadi memudahkan untuk ikut tes itu. Kalau Kak Vina sendiri? Saya tuh apply, jadi selesai S1 saya lanjut S2. S2-nya itu saya daftar beasiswa namanya double degree Indonesia Prancis. Jadi tahun pertamanya di ITB, tahun keduanya di Prancis. Nah, untuk memenuhi syarat lulus beasiswa itu salah satunya ada 2 untuk bahasa, ada bahasa Inggris sama bahasa Prancis juga. Nah, bahasa Inggrisnya kebetulan kalau Prancis itu kan mereka lebih sering pakai bahasa mereka sendiri ya, bahasa Prancis sendiri. Jadi
sampai harus pakai IELTS pada saat itu ya, nggak harus sampai pakai IELTS. Dia pakai TOEFL biasa, terus sama bahasa Prancisnya. Nah kalau di bahasa Prancis itu levelnya ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah untuk yang sains, yang backgroundnya sains itu minimal harus B1. Jadi saya waktu itu kalau bahasa Inggris memang ya zaman SMP SMA sempat les bahasa Inggris, tapi ya so-so lah ya bahasa Inggrisnya. Kalau dibanding Corin kayak Corin lebih jago gitu bahasa Inggrisnya. Sampai S3 gini juga masih apa ya, masih melatih gitu bahasa Inggris saya sendiri gitu. Cuman waktu itu memang syarat TOEFL-nya karena mereka lebih dominan ke bahasa Prancis, jadi syaratnya pada saat itu masih 500 untuk TOEFL. Karena ada pendamping bahasa lain, bahasa Prancis itu harus B1, kayak untuk saya harus minimal B1. Nah, sedangkan untuk bahasa Prancis sendiri saya harus les bahasa. Waktu itu ada syarat untuk mencapai level B1 itu minimal berapa jam ya, 6.000 jam gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya tolong koreksi kalau misalnya ada yang tahu. Jadi saya waktu itu les dari bulan November sampai sekitar bulan Maret atau April, setiap hari Senin sampai Jumat. Itu jam 5 atau setengah 5 sore sampai jam 8 malam, sama setiap hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu dari November sampai sampai April. Itu bahasa Prancis doang. Itu jadi ya tapi perjuangannya terbayar sih, walaupun hidup saya setengah hari dihabiskan sama bahasa Prancis. Jadi ya itu untuk syarat bahasanya itu. Kemudian ya kalau kemarin saya di S3 ini saya sebenarnya terafiliasinya di ITB, jadi base-nya di ITB, tapi saya daftar risetnya ke Italia. Cuman karena institut tempat saya riset itu juga institut internasional, dan bahasanya pun yang kita pakai sehari-hari juga bahasa Inggris, jadi waktu itu syarat minimalnya 550 gitu TOEFL-nya. Walaupun sebenarnya ya necessary, tapi enggak begitu keras banget, karena kan langsung kalau S3 itu langsung dengan profesor ya. Dan saya juga institut, bukan universitas yang ada enrollment, ada sistem yang memang harus fix gitu bahasnya 550. Jadi karena sistemnya maksudnya pekerjaan ada riset, jadi hanya seperti syarat di depan doang lah, sekedar syarat aja gitu. Tapi tetap harus bisa bahasa Inggris juga gitu. Wah keren banget ya, tadi menghabiskan waktu Senin sampai Jumat, terus Sabtu harus cuma belajar bahasa Prancis doang gitu. Tapi terbayarkan semuanya gitu ya. Berarti bahasa tuh ya salah satu komponen yang paling penting ya kalau teman-teman pengen nyoba nih ke luar negeri gitu kuliahnya. Terus emang harus suka juga kan tadi Kak Corin, karena emang pada dasarnya suka, jadi memudahkan juga ya kalau misalkan untuk apply ke luar negeri. Aku tetap harus les sih, cuman ya kayak jadi lesnya nggak jenuh gitu ya, lebih fun gitu ya. Oke. Nah kan tadi udah cerita prosesnya gitu kan ya. Nah kesan-kesan belajar di luar negeri gitu kan, itu pasti beda ya, apalagi ada beda budaya atau beda aturan-aturan gitu dalam di Indonesia kayak gitu. Gimana sih kesan-kesannya kuliah di sana gitu? Apakah ada perbedaan juga sama di sini gitu? Boleh nih, siapa dulu? Aku dulu aja. Boleh. Gimana ya? Aku tuh sebenarnya awalnya gimana ya? Soalnya gak pernah nyobain apply ke yang negeri, dan kayak belum banyak dengar cerita dari yang kuliah-kuliah di negeri gitu kan. Terus aku adanya reverse culture shock. Jadi pas aku dari sana terus abis itu sempat pulang dulu kan pas liburan, pas dengar kayak ceritanya yang dosen-dosen di sini, kayak aku shock sih, soalnya teman-teman aku kan banyak yang di kuliah di universitas negeri, terus yang katanya aku nggak bermaksud menjelek-jelekan sih ini kayak ya nggak apa-apa Kak, spill cerita aja nih, kayak boleh. Teman aku cerita ada yang kayak wah kalau dosen yang di sini tuh kadang-kadang suka semaunya, apalagi kalau lagi mau nulis skripsi nih misalnya.
suka tiba-tiba ngilang lah pas ditanya lagi liburan, ada yang lagi kayak gitu. Kayak gitu. Terus aku shock sih soalnya kayak kalau di mungkin aku taunya di Singapura, jadi di Singapura dosennya gak sampai gitu sih, jadi kayak bener-bener kalau misalnya emang dia harus ada ya harus ada gitu. Terus mungkin kalau yang beda juga, ini aku kayak perlu sedikit pembiasaan tapi dikit aja. Kalau ngomong manggil dosen gak harus pakai Mr. Mrs. gitu. Nama boleh langsung. Boleh. Ya aku awalnya kayak rada sungkan gitu kan, saya biasa kan di sini bapak ibu gak biasa gitu ya. Profesor gitu. Terus kayak ya kalau di sana tinggal sebenarnya nama aja sih, kecuali kalau mungkin yang udah tua banget kali ya, jadi nggak enak kalau ngomong nama juga itu. Terus ini satu yang kataku paling beda kalau misalnya di sini tuh, aku nggak tahu mungkin emang cuma akademi aku aja Nafa yang kayak gitu, atau emang yang lain semua universitas di Singapura juga kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh mungkin ya emang karena personality-nya mungkinnya orang Indo tuh lebih solid. Jadi kalau ada organisasi apa tuh kayak wah aktif banget kan, terus kayak sangat solidaritas aja pokoknya. Pas aku di sana tuh kayak kadang-kadang tuh suka kakak angkatan suka nggak ada yang kenal gitu. Terus kayak kayak satu sama lain tuh banyak yang nggak kenal gitu. Terus dan pas aku ke situ juga tuh yang bikin organisasi orang Indonesia lagi gitu, yang sekolah di Singapura. Jadi kayak ada namanya kalau di sekolah aku Nafa namanya Laskar. Jadi kadang-kadang tuh di universitas lain tuh ada nama-namanya. Nanti kalau di NTU yang Technical University itu namanya PITU, Persekutuan Indonesia NTU gitu. Ya pokoknya jadi namanya ada beda-beda, tapi yang bikin organisasi lagi tuh orang Indonesia lagi gitu. Jadi kayak mungkin kalau di sana tuh orang Singapura gak banyak bikin yang kegiatan kayak gitu, kayak gak terlalu solid. Tapi mungkin universitas Singapura yang lain mungkin ada yang kayak gitu, tapi setahu aku gak gitu loh. Jadi kayak buat aku yang orangnya introvert nih, susah buat cari banyak temen gitu. Lebih individualis gitu ya di sana tuh ya. Ya orang Indo mah bikin solid ya karena makrab guys. Iya makrab jurusan, makrab angkatan, makrab hima, makrab banyak banget makrabnya. Banyak banget. Iya, bener, ospek univ, ospek inilah gitulah. Lebih ke kekeluargaannya tuh dapat ya kalau di Indo. Gitu. Kalau Kavina gimana? Itu mungkin yang dari S1 ya. Kalau saya S2 dan S3, riset S3 itu bedanya di sini sama waktu saya di luar. Dari sisi di kelas dulu kali ya. Di kelas itu misalnya untuk pelajaran yaitu sama yang dibilang Corin tadi, kalau di sini kita harus menghormati ya. Ada leveling gitu loh. Kita harus hormat. Tapi bukan berarti menghormati itu tidak baik, itu baik gitu. Cuman kalau di luar itu saya ngerasanya kita dianggap selevel gitu loh. Jadi kayak kolega gitu. Jadi yang namanya ya mereka nggak ada yang mau saya panggil profesor pun mereka nggak mau gitu. Langsung aja panggil nama aja gitu. Mau madam, mau sir, mau miss, mau mrs, mister, nggak, langsung nama aja gitu. Itu berlaku mau saya waktu di Prancis maupun waktu saya di Itali gitu. Itu untuk panggilan. Kemudian kalau di kelas mungkin ini kayaknya berlaku untuk mau di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S2, S3, keberanian untuk bertanya itu minim gitu ya. Level keberaniannya sangat rendah kalau di Indonesia tuh. Jadi begitu dosen nanya, ya ada pertanyaan, sing gitu, krik-krik gitu. Bilang semuanya. Tidak terbiasa gitu untuk bertanya. Sedangkan kalau di sana gitu, waktu saya terutama karena kalau di Perancis itu kan saya masuk ke kelas ya, jadi mereka bertanya gitu apa yang mereka nggak ngerti, bahkan untuk hal sepele misalnya kalau di fisika atau enggak di ilmu sains kan suka ada rumus-rumus ya. Nah jadi ada yang sebenarnya dosen itu sudah menjelaskan gitu tadi, tapi waktu ada yang nggak ngerti mereka tanya, itu saya nggak ngerti yang bagian situ gitu, dijelasin ulang sama dosennya. Jadi
mereka memastikan, para mahasiswa itu memastikan bahwa mereka selesai dari kelas benar-benar sudah mengerti gitu materi di kelas. Kalau di sini tuh ya pengalaman saya sendiri waktu S1 gitu. Oke, dosennya jelasin udah ganti-ganti papan tulis, hapus, tulis lagi. Udah 2 jam kuliah. Tadi dosennya jelasin apa juga masih nggak ngerti, saya harus belajar ulang atau enggak kita harus belajar bareng supaya ngerti materi gitu. Kalau di sana mereka ya berani gitu bertanya karena mereka menganggap bahwa ya kita selevel gitu. Tapi tetap walaupun selevel nggak jadi kurang ajar gitu, nggak begitu gitu kan. Kadang tuh misalnya kayak di Indonesia tuh karena ngerasa ya ada sih efeknya waktu kita ngerasa selevel jadi agak kurang ajar, tapi mereka nggak begitu gitu. Tetap tahu bahwa beliau adalah dosen, beliau adalah profesor, jadi tetap jaga sikap gitu, tapi berani gitu. Itu untuk budaya bertanya di kelas. Kemudian kalau kalau culture kebetulan jadi karena saya waktu di Prancis itu saya 1 tahun dan saya masuknya kalau di S2 berarti udah tahun kedua, jadi di kelas itu udah grup-grupan gitu loh. Jadi kan udah tahun pertama tuh mereka udah punya geng-geng sendiri gitu. Ada circle sekarang ya. Ada circle mereka sendiri. Nah, saya itu satu-satunya yang non frankofon. Jadi bukan orang yang bicara pakai bahasa Prancis, satu-satunya di kelas. Nah, jadi ternyata untuk masuk ke circle itu sulit gitu. Nah, jadi udah pakai modus pinjam catatan, modus nanya-nanya, nggak tembus juga karena walaupun saya udah ini juga penting ya untuk untuk dipertimbangkan. Jadi walaupun saya udah les bahasa Prancis sampai level B1, tapi kan kosakata, gaya bahasanya kan general ya. Sedangkan waktu kita datang di tempatnya langsung, mau itu yang basisnya bahasa Inggris, basisnya bahasa apapun, kan kayak kita aja ada bahasa gaul, terus gaya bicara setiap orang beda-beda gitu. Nah, itu juga yang saya alamin gitu. Jadi ditambah saya untuk urusan bahasa agak agak kurang, bukan agak kurang ya, maksudnya nggak yang bagus-bagus banget gitu. Jadi untuk menjaga obrolan gitu ya, perbincangan dengan yang teman-teman yang dari Prancis itu sulit gitu loh, karena saya terbata-bata, sedangkan mereka ngelihat ini kesulitan nih. Waktu mereka tawarin saya, udah kalau misalnya kamu kesulitan pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa gitu, kata mereka gitu. Cuman conversationnya itu tidak bertahan lama gitu, karena mereka sendiri nggak begitu suka pakai bahasa Inggris juga sebenarnya. Nah, jadi yang terjadi adalah saya nggak bisa masuk ke saya nggak bisa ngeblend dengan anak-anak mahasiswa bahasa Prancis pada saat itu. Jadi itu menurut saya itu salah satu tantangan yang tidak bisa saya conquer atau tidak bisa saya atasi waktu di sana. Jadi tolong jangan ditiru, kalau bisa kalau bisa berjuang lebih, tolong berjuang lebih. Cuman maksudnya ya karena waktu itu waktu saya hanya 1 tahun, saya harus berjuang dengan dengan budaya mereka, tapi di saat yang bersamaan saya juga harus berjuang di kelas ngedengerin. Jadi di kelas itu saya ngedengerin dosennya pakai bahasa Prancis, di saat yang bersamaan saya harus translate dalam bahasa Inggris, terus translate dalam bahasa Indonesia, dan saya harus ngerti materinya. Itu kan harus multi banget ya pekerjaan di kepala saya, dan buat saya ternyata saya ngerasa energi saya nggak cukup. Jadi akhirnya saya milih untuk nggak apa-apa lah, saya nggak berhasil ngeblend sama anak-anak Prancis itu, at least untuk akademik saya bisa selesaiin gitu. Jadi ya cuman kebetulan di sana tuh sebenarnya ada kelas internasional juga, jadi 1 semester pertama rasanya kayak neraka buat saya. Masuk semester 2 karena udah untuk tesis itu lebih ke individual, jadi saya lebih banyak gaulnya sama anak-anak internasional gitu. Jadi itu dari segi untuk budaya dengan orang-orang yang ada di sana ya. Kalau di Italia sih karena
yaitu institutnya udah institut internasional, jadi ngeblendnya cepat karena kita masing-masing dari negara yang berbeda-beda. Jadi apa namanya, kita sama-sama ngerti gitu. As long as you ngerti saya ngerti you, ya udah gitu, nggak usah mikirin grammar apapun gitu. Benar-benar. Itu juga berlaku waktu saya S2 pas udah gaulnya sama anak-anak internasional, karena background kita beda-beda, kita jadi lebih memahami gitu satu sama lain. Dan kalau untuk culture yang lain, saya ya lebih ke culture shock yang pas pulang, untuk urusan kebersihan, untuk urusan transportasi. Itu pasti sih, itu malah kebalik rahasia umum ya. itu saya kayak waktu kebetulan saya 2 kota yang saya datengin, satu Paris waktu di Prancis, satu namanya Trieste yang di Italia. Itu moda transportasinya itu menurut saya salah satu yang bagus banget gitu. Jadi maksudnya bagus banget itu sistem atau integrasinya dengan daerah-daerah kecil itu terjangkau gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau ke Lembang kan kita repot ya pakai kendaraan umum. Kalau mereka enggak gitu. Semua daerah-daerah wisata itu udah pasti ada dilalui oleh angkutan umum. Dan minimal satu, maksudnya kita mungkin kalau di sini istilahnya apa ya, entah kelurahan, entah kecamatan gitu ya, pasti akan dilewati oleh salah satu line metro atau line bus gitu. Jadi nggak bisa kita datang telat ke kampus dengan alasan wah macet, orang nggak akan ada macet. Nggak mungkin gitu ya, boro-boro macet. Nggak, pasti akan, harusnya kisaran waktunya itu pasti ya paling segitu aja lah. Kalau kita di sini bisa setengah jam berubah jadi 1 jam gitu. Iya, benar banget. Dan itu cukup buat saya, mental saya cukup sehat gitu untuk urusan kayak gitu ya selama tinggal di sana, baik di Perancis maupun di Italia gitu. Karena untuk habis waktu di perjalanan tuh lumayan loh, bikin badan kita capek gitu, exhausted gitu. Itu sih untuk transportasi, kebersihan. Pas pulang stres karena beda banget ya. no. Korin gitu. juga ada sama beda. Singapura juga transportasinya termasuk bagus kan, meskipun sebenarnya Singapura kecil sih, cuman udah transportasi umumnya tuh enak. Terus murah, gak murah juga sih, kayak lumayan lah dibanding kayak, ini fun fact aja sih. Waktu aku ke Singapura tuh 2018, itu tuh Gojek baru keluar di Singapura. Jadi sebenarnya mereka udah ada Grab, tapi Gojek tuh baru keluar. Dan kayak oh ya berarti ada Gojek, aku kayak mungkin bisa pakai kali kalau misalnya kapan-kapan lagi malas jalan ke MRT gitu kan. Wah pas lihat harganya mahal banget. Kayaknya minimal itu tuh paling murah tuh kayaknya $8, 80.000 itu tuh paling murah. Paling murah. Kayak kira-kira sekitar segituan lah. Jadi kayak kalau di sini kan mungkin bisa 30.000 tuh udah mahal gitu buat kita tuh kayak aduh mahal banget, malas. Tapi kalau di sana tuh kayak 80.000 udah paling murah. Jadi kayak itu motor Kak? Motor 80.000. Kalau di Singapura tuh nggak ada motor. Gojek tuh gak ada yang motor. Jadi orang kan lebih pakai Grab kan. Jadi kalau motor tuh biasanya cuma buat delivery makanan aja. Kadang-kadang mereka ada yang pakai Segway juga gitu, ininya delivery makanan. Cuma kalau buat yang transportasinya gitu pakainya mobil. Iya. Tapi ya itu mahal, padahal sebenarnya Singapura tuh kecil tapi ininya mahal banget sih. Karena mungkin biaya hidupnya di sana juga udah standarnya di atas Indonesia sih ya gitu. Nah ngomong-ngomong soal budaya nih, kalau aku di ilmu komunikasi kan aku belajar ya Kak, ada kayak 4 fase gitu dari culture shock. Yang pertama tuh honeymoon, mungkin kayak senang. Terus yang fase kedua tuh frustration. Yang ketiga itu adjustment, sama yang terakhir tuh baru acceptance gitu. Nah kalau dari kakak sendiri nih, bener gak sih teori itu, kayak pengalamannya sendiri tuh kayak gimana? Buat aku benar. Soalnya pas awal-awal tuh ke Singapura kan kayak keluar di luar negeri nih kayak dapat experience baru kan. Terus kayak excited pasti kayak kayaknya seru nih. Terus habis itu pas udah ke sana tuh aku awalnya tuh ngerasa Inggris aku tuh oke lah. Jadi kayaknya aku nggak bakal terlalu struggle di sana. Tapi pas udah nyampe sana tuh ternyata Inggris sama Singlish itu beda banget. Jadi kayak di sana tuh mereka kayak grammarnya tuh suka di-cut, gak ada SMR atau conjunctionsnya. Terus kayak suka bener-bener dipendekin. Misalnya aku kasih contoh nih, kalau misalnya
kita mau bikin appointment misalnya hello can I make an appointment on Friday gitu misalnya kita ngomong gitu kan. Kalau mereka tuh misalnya ngomong kayak hello Friday can gitu kayak ini bener-bener pendek banget dan kayak ringkas, jadi kayak mereka tuh sukanya cepet dan singkat gitu. Jadi aku kadang-kadang suka mereka ngomongnya cepat juga kan, jadi kayak aku tuh nangkepnya suka lama gitu kan. Terus kayak kalau misalnya aku ngomong Inggris yang full gini ya, yang misalnya Inggris yang biasa kayak yang grammarnya full, mereka malah kadang-kadang suka nanya tadi ngomong apa sih, sorry what gitu, terus kayak suruh ulang lagi, terus kadang-kadang jadi ngobrolnya tuh jadi kadang jadi nggak enak karena kadang-kadang aku harus ngulang gitu loh. Terus jadinya di situ udah mulai frustrated kayak yang tadi teorinya. Terus tapi kan aku udah kuliah di situ, pasti udah harus dijalanin lah. Jadinya ya udah aku kayak coba Inggris aku di cut dikit sama kayak mereka. Sebenarnya aku nggak suka sih, soalnya jadi merasa tidak ngomong proper English. Iya benar. Cuman ya gimana biar bisa mingle sama orang lain, jadi ya inilah cobain lah. Jadi setelah aku ngomong gitu mungkin kayak mereka jadi lebih gampang ngobrol juga sama aku kan. Jadi gitu. Terus kalau tadi yang ketiga apa? Itu tadi Kak Korin udah kayaknya adjustment. Terus yang keempat acceptance. Berarti udah deh. Berarti aku udah accept kalau orang Singapura kayak gini, aku gak bisa maksa mereka buat ngomong proper English. Aku yang harus adjust gitu. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Ini gimana? Ya itu tadi kan udah sempat bilang ya kalau ada masalah tidak bisa mingle dengan mahasiswa yang dari Prancisnya gitu. Memang waktu awal berangkat ke Paris itu nggak ada nangis-nangisan tuh waktu di bandara sama papa mama gitu, karena saya dari sekolah ya, dari lahir sampai S1 itu kan sama orang tua ya, tinggal sama orang tua, saya nggak keluar kota gitu, saya di Bandung. Terus begitu tahun kedua S2 misah nih saya nih, itu kayak burung lepas kandang gitu, bebas gitu ya. Jadi nggak ada nangis-nangisan itu waktu di bandara. Mungkin orang tua saya sedih ya, tapi kok mungkin dia tambah sedih ngelihat saya kok gembira gitu. Kok sedih ini pergi gitu. Jadi ya itu karena excited, ditambah ya siapa sih yang nggak pengen Paris gitu. Saya juga nggak pernah bermimpi di dalam benak saya, walaupun memang dari S1 saya udah kebayang mau lanjut sekolah, tapi negaranya yang lain gitu. Dan ternyata saya berangkatnya ke Paris kayak wah gitu. Dan begitu nyampe di Paris di awal-awal, langsung ke Tour Eiffel, ngeliat Menara Eiffel dan sebagainya. Dan masuk kuliah ternyata saya nggak bisa ngeblend sama mereka. Ya ada satu peristiwa yang sampai sekarang masih keinget lah ya, dan emosinya masih kerasa. Saking saya, jadi kebetulan tempat saya kuliah itu, jadi kalau di sana ada universitas, ada institut. Jadi universitas itu tempat yang formalnya gitu ya, enrollment student di bawah universitas, tapi ada institut yang udah fokus gitu ke subjek yang khusus. Nah di institut ini tuh jadi tempat saya lanjut S2 itu nggak ada perpustakaan kayak kalau misalnya orang kalau ke Oxford atau Cambridge tuh perpustakaannya yang gede gitu ya. Ini enggak, karena dia institut hanya khusus untuk saya geophysics gitu. Jadi nggak, waktu saya tidak bisa berbaur sama si mahasiswa dari Prancis itu, saya nyari tempat untuk makan siang ceritanya. Di luar hanya aja satu kursi, dan biasanya tuh untuk mahasiswa yang ngerokok tuh di luar gitu ya. Saya datengin mereka pergi, terus saya nyari perpustakaan, nggak ada perpustakaan untuk kita duduk gitu. Terus saya ke seberang, kebetulan di depan institut ada universitas, di situ ada perpustakaan juga, tapi di perpustakaannya silent, benar-benar silent banget. Dan jadi nggak mungkin saya juga makan di sana gitu untuk makan siang.
one day saya saking aduh gue harus makan tapi gue gak ada tempat makan, gue makan di kamar mandi. Benar, di kamar mandi. Sedih banget. Itu kebetulan ada satu kebetulan ya kamar mandi di luar kan kamar mandi kering ya, jadi ini kamar mandinya bukan yang masuk terus ada ada bilik-bilik, enggak, kebetulan ini kamar mandinya cewek sendiri gede, terus ada cowok sendiri gede gitu, terpisah. Ya memang waktu kebetulan saya bawa bekalnya tuh waktu itu sandwich ya, saya bikin sendiri di rumah. Terus masuk kamar mandi, Tuhan saya nggak ada teman, terus saya makan sandwich sambil nangis gitu. Sedih sekali. Ya saking ya waktu itu saya bilang kok gini banget sih Tuhan gitu, sampai di level itu gitu tingkat frustasinya. Cuman ya pada akhirnya ya itu belajar apa ya, saya udah coba adjust tapi pun juga tidak masuk gitu ya. Cuman ya untungnya ada beberapa teman yang mahasiswa internasional yang terkadang ngajakin saya main bareng, jadi agak terhibur lah. Pada akhirnya ya itu saya akhirnya menerima di sini saya punya pilihan, saya harus pertahanin akademik saya harus berjuang di akademik, saya harus berjuang bisa bertahan di sini, saya sebisa mungkin pulang dengan membawa gelar, karena ada kasus angkatan atas saya waktu tahun keduanya di Perancis, dia di Perancisnya nggak sukses. Jadinya pulang dia nggak bawa gelar dan lanjut lagi sekolah di Indo gitu, diselesain. Dan saya nggak pengen begitu gitu, jadi yaudah saya korbanin masalah perjuangan, nggak apa-apa, it's okay, satu semester ini gue kayak di neraka, yang penting gue bisa lewatin ini untuk supaya maksudnya gue harus bisa ya sendirian di sana gitu, nggak ada yang support gitu kan. Ya akhirnya itu selesaiin dan kita fokus ke tesis gitu, saya harus masuk ke tesis supaya pulang nggak malu-maluin gitu. Gitu sih Perjuangannya sedih sekali ya, benar-benar sendiri gitu ya berjuang. Terus kayak sulit juga kan, itu negara orang gitu kan ya, kita nggak ada yang bisa, siapa kayak tante atau orang tua kan jauh gitu ya kalau misalkan itu. Berarti kan tadi yang dijelasin BS itu ya, bersyukur, ikhlas, dan akhirnya juga harus sabar gitu kan, karena ya dari awal kan udah membuat keputusan untuk aku mau kuliah di luar negeri gitu, jadi akhirnya juga menerima gitu kan, dijalanin aja. Nah mungkin tadi kan kayak tipsnya gitu supaya cara untuk menghadapi hal tersebut kayak gitu, gimana kesulitan tadi kayak kesulitan komunikasi, terus kesulitan dapet teman, terus sampai akhirnya berada di sini tuh udah beres gitu semuanya. Gimana nih dari kakak-kakak? Kavina dulu deh. Kalau saya caranya adalah yang pertama pasti harus dihadapi dulu ya, mencoba dulu. Kayak misalnya masalah pertama tadi, mencoba mingle sama orang-orang Perancisnya sendiri atau sama orang-orang di tempat kita sekolah gitu. Kalaupun pada akhirnya tidak berhasil, at least kita udah coba gitu. Terus kebetulan waktu saya di sana juga saya ada problem di masalah risetnya. Jadi riset waktu S2 itu saya tadinya mau ambil risetnya A gitu, ternyata di sana nggak ada gitu riset A, padahal saya udah keburu datang nih di sana gitu. Ternyata adanya riset yang lain gitu. Dan pada saat itu ya cukup frustasi juga, saya sampai ngontak gitu dosen yang di Indo, ternyata riset yang mau saya kerjain di sini nggak ada, saya harus gimana, karena jadinya tidak linear dengan dosen yang di sini. Dan bersyukurnya yaitu Tuhan kasih saya dosen pembimbing yang cukup pengertian gitu ya. Kan mungkin ada yang agak mungkin ya beberapa masa yang mengalami agak bisa bentrok dengan dosen pembimbing. Cuma kebetulan pada saat itu dosen pembimbing saya beliau mungkin paham saya udah di negara orang, yang mau diapain lagi, harus diselesain kan. Jadi beliau bilang ya udah ikutin aja apa yang tersedia di sana. Dan akhirnya saya harus memulai lagi semua dari nol gitu, memulai semua yang baru. Materi yang harus saya pelajari saya harus mulai dari awal.
Dan yang saya lakukan ya mulai lagi ya, ibaratnya kalau orang udah jatuh, terus kalau misalnya udah jatuh harus ngapain nih? Ya bangun. Iya, bener Bangun, banget. mau kalau misalnya nggak kuat buat lari ya jalan, kalau nggak kuat buat jalan yang ngerangkak, kalau nggak kuat buat ngerangkak yang ngesot, pokoknya maju aja. Jadi itu yang sampai sekarang saya lakukan juga sama kayak sekarang di S3 juga. Dengan setiap masalah yang saya hadapi, ya kalau kamu nggak bisa ya cobain aja terus, jangan, ya ada sih momen-momen buat menyerah mah selalu ada ya, itu Iya, pasti manusiawi, ada. tapi bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi mau seberapa banyak kita mau bangun lagi gitu. Ya bener banget. Thank you Kak, Berarti ini harus inspiratif. hadapin ya, Iya kalau benar. masalah tuh. Oke, boleh Kak sharing juga. Kalau aku sih, aku juga meskipun aku udah nyobain komunikasi bisa sih ya, maksudnya nggak dikit, cuman aku tuh orangnya kayaknya perlu banget teman yang bisa connect banget gitu loh. Jadi kayak bisa curcol atau apa, tapi tuh aku nggak ketemu di sana. Jadi kalau misalnya lihat lagi di rumah teman-teman yang emang aku dekat banget kan, kayak lu pada jalan-jalan bareng, aku di sini nggak ada temen yang, aku ada yang jalan-jalan bareng juga tapi nggak ada yang bisa connect banget gitu. Jadi selama ini tuh aku selalu kayak chat sama teman-teman yang di sini gitu kan. Jadi kayak dan banyak dapat support dari teman-teman yang di sini lewat chat. Tapi kadang-kadang tuh suka pengen, kalau misalnya akademik sih aku gak ada masalah yang ini banget sih ya, cuman lebih ke masalah sosial sih kalau aku ya. Pernah kayak nelpon mamaku kayak nangis kayak, mah aku pengen drop out aja udah, pengen pulang gitu, kayak udah aku nggak peduli, nggak dapat apa juga, kayak cuman aku tuh sebenarnya bisa sekolah di Singapura tuh dapat bantuan banyak orang juga. Jadi kayak ada yang bantu finansial, jadi di luar keluarga tuh ada yang bantu finansial karena ada yang ini for your information aja, papaku udah nggak ada, terus banyak yang kayak berterima kasih sama papaku gitu. Jadi aku dibantuin. Ngapain nangis sedikit? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Aku dibantuin dibiayain kuliah gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin aku kayak stop di situ gitu kan, meskipun aku kayak pengen drop out. Ya harus diberesin juga gitu kan. Kayak masa udah dibayarin sama orang-orang tapi aku kayak nggak berterima kasih gitu kan, nggak ada pulang, nggak lulus gitu kan. Jadi ya udah kayak diinin aja kayak Kak Vina bilang tadi, kayak kalau nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan merangkak terus ngesot. Ya udah aku ngesot throughout all 3 years gitu. Dan akhirnya jadinya bisa lulus dan dapat temen yang lumayan dekat ada sih, tapi kayak mungkin nggak sedekat yang di sini, tapi untuk aku itu cukup lah untuk selama 3 tahun itu. Jadi ya gitu. Mungkin mau nambahin sedikit juga ya. Selain yang tadi ya itu kan dari usaha internal ya. Kalau misalnya lagi di luar negeri juga perlu tahu juga waktu di luar negeri itu kita, yaitu karena orang Indonesia itu budayanya guyup gitu ya. Jadi di luar negeri itu ada namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Persekutuan. Waduh. Jadi ada PPI gitu. Jadi kalau misalnya ada niatan kuliah di luar negeri, cari tahu lah PPI di kota yang kalian tuju itu ada atau enggak. Umumnya kota-kota besar pasti ada gitu. Nah dari situ bisa mulai tanya-tanya, malah bisa mungkin jadi punya teman gitu. Karena nggak tahu, kalau menurut saya penting setidaknya waktu misalnya kita di luar negeri ya, penting setidaknya kita ada sesama orang Indonesia yang tahu kita lah, minimal 1 orang lah. Kalau misalnya nggak bisa banyak kan minimal 1 orang lah, itu penting banget. Jadi waktu kayak saya daftar ke nyari universitas di Paris itu, saya juga nyari informasi PPI Prancis sama PPI Paris gitu. Sama waktu kemarin saya ke Trieste ke Italia,
saya cari informasi PPI Italia sama PPI Trieste. Cuman kebetulan karena PPI Trieste itu tidak ada, adanya PPI PPI dia gabungan Venice, Trieste, dan satu lagi saya lupa. Jadi saya tanya di di kota Trieste, saya kontak orang PPI itu, terus saya tanya di kota Trieste itu ada nggak sih mahasiswa Indonesianya gitu. Nah terus saya dikasih lah kontak ya, kalau misalnya ada orang Indonesia pasti akan dikasih kontaknya gitu. Jadi memang setiap kota tuh akan ada, misalnya kota itu ada orang Indonesianya, orang itu minimal akan jadi kontak person. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang datang bisa kontak ke dia, dan dia juga yang mendata minimal mahasiswa Indonesia yang ada di kota itu gitu. Karena kalau ada apa-apa di luar negeri kan KBRI ya pertanggungjawabannya gitu. Jadi bisa seperti itu. Dan kayak waktu saya di Paris itu kebetulan ya itu yang namanya teman itu cukup penting ya, walaupun kita nggak dekat-dekat banget. Walaupun kalau yang kasusnya di Paris itu saya jadi dekat, akhirnya sampai sekarang masih kontak-kontakan gitu. Jadi ya kalau misalnya lagi galau gitu hari Sabtu, aduh kita ngapain nih, nongkrong aja lah di Sungai Sen, kayak mang nongkrong di pinggir Sungai Sen gitu. Ya, terus cuman itu cukup setidaknya frustasi yang kita rasakan tuh kerilis lah walaupun sebentar, dan kita tahu kita nggak sendirian banget gitu. Jadi dan itu juga sama waktu kemarin saya ke Trieste, posisinya saya sudah menikah dan saya sudah punya anak. Saya tuh saya 1,5 bulan ninggalin anak saya yang baru umur 1 tahun. Terus kemarin tahun lalu persis saya 6 bulan tinggal di Trieste sendirian, suami sama anak saya di sini. Anak saya umur berapa berarti? Mau 3 tahun gitu. Momen-momen kangen anak ya adalah, nggak mungkin nggak kangen anak pasti. Gitu. Udah mana ibu-ibu pula. Tapi untungnya yaitu waktu kita punya niat tulus, Tuhan saya mau sekolah, niatan saya untuk sekolah tuh untuk sesuatu hal yang baik gitu. Tuhan akan sediakan setiap hal yang kita perlukan. Jadi waktu saya di Trieste ada satu orang temen, dia kebetulan anak Indonesia juga, lagi S3, dan puji Tuhannya saya satu frekuensi gitu sama dia gitu. Jadi kebetulan saya anaknya introvert, tapi saya itu 2 minggu sekali lah butuh ketemu sama orang gitu. Cuma jadi saya kebetulan orang ini sama tipenya sama saya. Kita paling ketemu 2 minggu sekali, terus kita hari Sabtu gitu jalan-jalan kemana gitu. Dan itu cukup cukup membantu mewaraskan diri saya gitu. Iya. Karena kan tipe orang beda-beda ya. Saya nggak bisa misalnya setiap hari nongkrong setiap hari energi saya habis kalau ketemu orang gitu. Kuras banyak. Jadi ya itu walaupun misalnya teman saya itu bukan orang Kristen, dia Muslim, tapi kita jadi berteman baik juga sampai sekarang. Dan jadi kalau keluar negeri usahakan jangan biarkan diri kalian sendirian gitu. Pastikan minimal ada satu orang sesama Indonesia lah. Oke lah misalnya sama orang luar negeri bebas, tapi minimal ada satu orang Indonesia yang kalian kenal lah minimal. Iya. Setuju sih. Oke, keren banget. Aku dari tadi kayak wah speechless gitu, keren, inspiratif. Terus kayak aku agak kayak wah keren banget gitu ya, di luar negeri itu ternyata maksudnya misalkan kuliah di luar negeri gitu ya, tapi ternyata ada di balik itu semua tuh banyak perjuangan yang benar-benar sampai ngesot lah gitu ya. Jadi sampai benar-benar berjuang banget untuk bisa selesaiin kuliah di luar negeri gitu kan ya. Semoga aja nih teman-teman Pipers nih ya, khususnya yang kelas 12 itu bisa terinspirasi dari Kak Vina, dari Kak Corin gitu ya, buat mikir-mikir kayaknya mau nih kuliah di luar negeri gitu kan ya. Nah mungkin pertanyaan yang adik-adik yang pengen tanyain juga mungkin ke kakak-kakak yang paling penting tuh, apakah worth it gak sih dengan segala perjuangan, kesulitan dan lain-lain itu untuk kuliah di luar negeri gitu. Mulai Kak Vina dulu. Worth it, tentu worth it, karena kita jadi
karena kondisi di luar itu tidak sama ya sama di sini, kita jadi punya cara pandang baru, wawasan yang baru gitu. Itu membantu kita untuk jadi orang yang apa ya namanya, yang kita nggak jadi orang yang apa sih istilah peribahasanya bukan apa sih, apa tempurung ya, aduh peribahasa apa ya ya pokoknya jadi kita nggak diam di dalam box kita sendiri gitu. Sedangkan banyak hal di luar sana orang-orang tuh banyak banget pola pikirnya berbeda-beda banget, tapi di tengah perbedaan itu kita bisa kok adjust satu sama lain gitu, dibanding kita misalnya di dalam box kita sendiri terus kita menganggap bahwa kita semua satu pikiran yang sama dan lain sebagainya, bahwa kita semua sama itu tidak seperti itu gitu kenyataannya gitu. Tapi tentu kalau untuk kuliah di luar negeri atau tidak, kalau menurut saya kalau punya dananya tentu bagus untuk kuliah di luar negeri, karena menurut saya pribadi kuliah di luar negeri itu tidak hanya sekedar kuliah di luar negeri. Misal ada jurusan yang sebenarnya ya kalau mau kuliah di luar negeri, kuliahlah di tempat yang memang di situ jurusan yang kalian kejar itu memang bagus gitu di situ. Jangan sampai misalnya kita asal keluar negeri aja lah gitu, padahal mungkin di Indonesia juga jauh lebih bagus misalnya gitu. Jadi nggak sekedar asal yang penting keluar negeri gitu. Yang kedua, kalau misalnya tidak punya dananya, tentu ya cari beasiswa. Kalau memang pengen banget kuliah di luar negeri, carilah beasiswanya untuk bisa keluar negeri. Jangan sampai ya tiap orang bisa beda-beda, tiap keluarga bisa beda-beda sih. Tapi kebetulan kalau saya sebisa mungkin meminimalisir beban orang tua, kenapa enggak gitu kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya pun saat ini pengen sih keluar negeri tapi masih S1 kayaknya agak sulit ya cari beasiswa untuk S1 di Jepang. Mungkin ada Monbuka Gusho ya namanya, ya lupa saya beasiswa yang di Jepang itu, atau enggak misalnya pakai sistem yang kayak Korean beasiswanya mungkin. Tapi mungkin lebih sepertinya menurut saya lebih banyak kans untuk beasiswa itu mulai dari S2 S3 ya gitu. Jadi kalaupun ternyata S1 belum bisa di kuliah di luar negeri, no problem, jalani dulu di S1 di sini gitu. Di sini pun banyak kok jurusan-jurusan yang bagus, as long as kita kerja dengan baik gitu. Waktu S1 kita bagus, silakan apply ke luar negeri. Luar negeri nggak harus pakai beasiswa dalam negeri kok, beasiswa dari luar negeri, dari universitas luar negeri banyak kok gitu. Jadi jangan khawatir jangan khawatir apalagi ngelihat kayak kita ya, saya atau enggak kayak Korean, wah di luar negeri terus nih gitu. Jangan berkecil hati, kesempatan masih banyak kok gitu. Tapi tentu kalau punya kesempatan untuk keluar ya kenapa enggak. Oke. Boleh dari Kak Korin gimana? Buat aku bilang worth it juga. Soalnya jangan lihat aku tadi kayak aduh aku, kalau misalnya kalian tipe orangnya kayak aku nggak ada teman, kamu keluar negeri juga nggak ya? Nanti dapat aja sih kayak dan kayak Kak Vina bilang kayak experience-nya lebih luas, wawasannya lebih luas, kayak pola pikirnya juga lebih luas. Terus kalau soal struggle kayak gitu pasti jalanin aja. Soalnya what doesn't kill you makes you stronger, tahu lah ya. Jadi kayak jalanin dulu aja. Dan kalau misalnya ini tips kalau misalnya untuk cari beasiswa sih ya. Kalau aku tuh tipe beasiswanya tuh yang harus kerja di sana 3 tahun setelah lulus. Jadi aku sekarang lagi nyari kerja yang ada di sana. Nanti bakal balik lagi sih ke sana buat kerja. Jadi soalnya belum menuhin yang beasiswa itu kan. Kadang tuh ada yang mikir, gue pengen lagi nggak ya kerja di situ, atau aku mau beresin mau S2 dulu gitu misalnya kan. Itu balik lagi ke kalian masing-masing sih. Kalau misalnya
dananya ada buat S2, lanjut S2 gitu di situ, atau mau balik ke Indo misalnya, ya jalanin aja itu. Kalau misalnya yang aku tuh kan beasiswa 3 tahun di luar negeri kan, maksudnya kerja 3 tahun di luar negeri, itu sebenarnya kalau dipikir-pikir uangnya tuh bisa dipakai buat nabung mungkin untuk lanjut S2 atau mungkin meringankan beban keluarga. Itu juga bisa. Jadi dipikir-pikir lagi, soalnya tipe beasiswa tuh kan ada banyak. Jadi yang menurut kalian worth it juga itu perlu dipilih sih menurut aku. Terus apalagi ya kalau plusnya juga, kalau misalnya kalian ke sekolah ke luar negeri, aduh gimana ya jelasinnya? Jadi punya cerita juga sih sebenarnya. Kalau aku sih jadi tiap orang kan struggle-nya beda-beda. Tapi ada yang kalau misalnya ini sama-sama dari universitas ini nih, terus kayak struggle-nya beda-beda. Mereka meskipun universitasnya sama, tapi jadi kayak punya cerita, kalau gue di sini kayak gini nih. Jadi mungkin dari cerita kalian yang struggle kalian yang sedih-sedih itu bisa kayak jadi inspirasi buat orang lain yang mungkin lagi ngadapin hal yang sama gitu kan. Jadi ya inilah pola pikir dan experience kalian yang lebih luas di luar negeri itu kadang mungkin bisa jadi inspirasi buat orang lain yang pengen juga ke situ gitu. Jadi gitu lah. Oke. Wah, thank you ya Kak Klorin, Kak Vina udah sharing tips-tips buat teman-teman kelas 12 nih ya. Siapa tahu mungkin setelah dengar podcast ini jadi kayak kepikiran gitu ya pengen. Gak cuma kelas 12 juga sih. Oh iya, buat yang lain ya. Okay. Aku juga terinspirasi deh. Iya benar-benar juga. Jadi ya balik lagi sih tadi kan kayak kita bersyukur udah dapet, udah kuliah gitu kan. So, akhirnya juga ikhlas menghadapi ya berbagai macam tantangan, struggle kayak gitu, dan akhirnya juga bisa sabar gitu sampai akhirnya bisa lulus gitu kan ya. Kayak gitu. Ada lagi tambahan mungkin dari Kalda? Paling ini aja ya, last statement, mungkin saran buat teman-teman yang sekarang lagi masa yang galau gitu nentuin masa depan, gimana tempatnya ya, lanjut gitu. Pendidikan gitu ya. Mungkin saran-saran aja sedikit buat teman-teman kita di sana. Terutama kelas 12 ya. Kalau dari aku sih yang paling pertama kenali diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri itu maksudnya kalian potensinya ada di mana, sukanya apa, yang sains atau yang sosial, yang bahasa, yang art. Karena harus kenali diri kalian sendiri dulu, karena kalau enggak pasti akan bingung, saya mau pilih apa ya, jurusan apa ya gitu, saya mau kuliah di mana ya gitu. Yang kalau kalian sudah tahu diri kalian sendiri, itu bekal internal ya. Kenali juga diri kalian itu dari sisi eksternal, misalnya sisi keluarga. Misalnya gue sukanya HI misalnya, HI yang bagus di mana, di Unpar, tapi keluarga ternyata katakanlah secara finansial kurang memadai misalnya untuk ke Unpar. Ya berarti kita harus menerima, harus dengan berbesar hati menerima kondisi. Nggak apa-apa nih, saya tahu keluarga saya seperti ini, ya berarti saya harus cari HI di universitas negeri yang lebih terjangkau tapi kualitasnya masih bagus, katakanlah misalnya ke Unpad misalnya gitu. Jadi itu hal yang menurut saya itu harus penting banget gitu ya, mengenali diri sendiri dan mengenali lingkungan kalian. Dan yang kedua ya harus berusaha. Pasti itu. Maksud saya gini, kayak misalnya kayak kegagalan saya alami dulu waktu saya nggak lulus SMPTN yang pertama. Ya walaupun saya nggak tahu itu jalan Tuhan atau bukan, atau memang kelalaian saya atau bukan. Beda ya, misalnya kita ada besok ujian,
tapi kita nggak belajar, terus taunya nilai kita jelek. Bisa nggak kita bilang itu, wah jalan Tuhan nilai saya jelek? Enggak kan ya? Enggak. Itu mah sebab akibat ya. Iya, betul. Itu juga sama, SNMPTN juga sama. Mau masuk universitas manapun yang ada ujiannya akan sama. Lain cerita misalnya kita, oke, besok ujian, kita udah nyicil nih dari kemarin-kemarin, kita udah nyicil belajarnya, taunya pas hari H kita sakit gitu. Nah ternyata waktu gara-gara kita sakit itu kita jadi nggak bisa fokus 100% gitu, akhirnya kita nggak dapet nilai maksimal gitu. Itu kan lain cerita ya Bu. Ya let's say itu jalan Tuhan, bukan hubungan sebab akibat sebenarnya. Walaupun ada sisinya sebab akibat sih, kita nggak ngejaga kondisi badan, tapi dari sisi kita sudah berusaha sebelumnya, kita bisa buat hasil pas hari H itu tidak seburuk kita tidak berusaha apapun. Jadi waktu kalian buat mencari lanjut sekolah ini, ya berusahalah belajar dengan baik, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan cari informasinya dari sumber terpercaya ya. Sekarang kan hoax di mana-mana gitu ya. Kalau mau cari informasi tentang jurusan, carilah dari website universitasnya, cari informasi dari situ gitu, dari sumber terpercaya gitu. Boleh. Nah, kalau dari Kak Korin sendiri gimana nih tipsnya? Kalau buat aku, kalau misalnya kalian masih galau nih, belum, aduh mau masuk kemana, mau masuk jurusan apa, pertama nih, ini mah jangan banget ya ngikutin teman gitu. Misalnya kayak teman aku mau ke jurusan ini, tapi aku juga nggak tahu mau kemana nih, aku kesini aja gitu. Kayak itu jangan banget, kayak nanti malah jadinya tuh mungkin ternyata kalian udah masuk situ, terus amit-amitnya banget nih, ternyata kalian nggak suka di situ, terus kayak jadi kalian udah kayak buang-buang usaha kalian masuk situ dan duit kalian masuk situ juga gitu loh. Jadi yang pertama jangan ikut-ikutin teman. kayak kata Kavina tadi, kenalin diri sendiri. Itu supaya kalian nanti nggak bakal nyesel di sana ya. Terus abis itu buat teman-teman yang kayak kalau misalnya takut gak dapet nih misalnya, terus abis itu padahal udah berusaha sekeras mungkin gak dapet, kayak mungkin kecewa kan pasti ada gitu ya. Cuman jangan jadi jadinya berhenti buat berusaha gitu loh. Jadi kan semua orang tuh sebenarnya pace-nya beda-beda. Jadi jangan ngikutin kayak aduh semua udah pada masuk nih, kayak aku masih, misalnya ada yang gap year ya. Kadang kan yang gap year tuh kadang-kadang suka pada insecure gitu kan, kayak aduh yang ini udah pada masuk tapi aku belum masuk. Kayak sebenarnya gak apa-apa kalau ya gak harus semua orang tuh masuk jalan di jalur yang sama, karena kayak Tuhan udah punya rencana buat kita masing-masing gitu kan, kayak rencana Tuhan tuh gak mungkin jelek buat kamu gitu loh. Meskipun kamu saat itu ngeliatnya kayak aduh Tuhan ini tuh rencana Tuhan gitu, kok kayak jelek banget gitu ya buat aku gitu loh. Terus aku yang kena lagi gitu kan. Jadi ya jangan dilihat kayak gitu, kayak percaya aja kalau misalnya jalan Tuhan tuh pasti yang terbaik buat kamu gitu loh. Nanti pasti kalian kalau misalnya udah beres gitu ya, misalnya aku nih udah lulus kan, aku kan sebenarnya awal-awal kan sempat nyesel ke luar negeri gitu ya, tapi pas udah lulus tuh kayak iya juga ya, kayak Tuhan mau ngajarin aku kayak struggle yang aku bisa lewatin. Aku ternyata bisa ngelewatin ini juga gitu loh. Terus kayak sekarang aku jadinya punya perspektif yang lebih beda, terus kayak wawasan yang lebih luas gitu kan. Jadi pokoknya gitulah, jangan digalauin kalau misalnya kalian beda sama yang lain gitu. Kayak yang lain udah masuk ini, terus kalian belum bisa lulus karena, tapi ya jangan jadinya nyerah gitu loh. Udah nyerah, aku udah gak mau masuk kuliah aja gitu loh. Jadi kayak malah mungkin nyari kerja, tapi kalian pengen banget kuliah, cuman udahlah gak usah deh karena gak masuk terus kan. Jangan gitulah. Pasti kalau misalnya kalian cari informasi juga penting sih menurut aku, soalnya kalau misalnya gak cari informasi tuh kalian pandangannya tuh stuck di situ doang. Aku nggak bisa masuk sini, nggak bisa masuk sini. Padahal sebenarnya ada opsi lain yang mungkin kalian belum tahu, tapi karena kalian nggak cari informasi, jadi jadi nggak bisa ngambil itu gitu loh. Jadi gitu. Oke, thank you Kak Korin. Nah tuh
teman-teman ya, the peepers itu tips-tips dari kakak-kakak kita yang sudah berpengalaman gitu kan ya. Semoga benar-benar menginspirasi gitu ya, bukan hanya untuk kita host tapi untuk teman-teman khususnya yang lagi bingung dan lagi galau untuk cari universitas gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke OTD dan kita menutup sesi pembicaraan hari ini, mungkin aku mau nambahin dikit buat teman-teman, jangan terlalu keras lah sama diri sendiri ya. Kalau misalnya kalian gagal suatu saat nanti, ya udah jangan. Oke, kalian boleh kecewa, boleh marah, boleh apapun, tapi abis itu kalian jangan ngerasa rendah diri gitu kayak gue cuma segini nih ternyata kemampuannya dan segala macam gitu. Gak usah, jangan terlalu keras gitu lah sama diri sendiri dan selalu serahin ke Tuhan gitu. Mungkin aku mau cerita dikit juga. Aku sebenarnya juga gagal masuk ke universitas pilihan pertama aku. Tapi malah masuk yang ke pilihan kedua yang mungkin aku gak terlalu srek gitu. Dan ternyata setelah aku jalanin, aku tahu nih Tuhan nempatin aku di sini karena ternyata aku orangnya lebih bisa di televisi dan film daripada mungkin aku masuk ke saintek yang satu lagi nih gitu. Jadi tunggu aja waktunya, kalian nanti pasti bakal dapetin sesuai yang Tuhan kehendaki gitu kali. Betul banget. Selong berusaha ya. Iya betul. jangan nyerahin ke Tuhan juga, rebahan gitu ya. Jangan, harus diiringi sama kerja keras gitu kan. Oke, bener banget. Saya ada satu tagline sini saya pakai juga, kebetulan saya bawa materi di Leadership Development Programnya GKI Maulana Yusuf. Di salah satu materi saya ada salah satu istilahnya, bukan logo, tagline mungkin kalau ingat fisika gitu ada W sama dengan F kali S itu. Usaha sama dengan gaya dikali jarak. Itu sebenarnya applied banget, makanya fisika tuh sebenarnya fisis tuh di sehari-hari juga kalian bisa lihat sebenarnya. Jadi waktu kalian mau bilang kalian berusaha, itu harus ada perubahan atau ada jarak gitu ya. Karena kalau misalnya kamu gak punya jarak kan 0 ya. Sesuatu yang dikaliin 0 sama dengan 0, usaha kalian kan 0. Tapi at least kalau kalian punya perpindahan, jarak atau perubahan, even 0,1 pun kalian ada usahanya kan gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada perubahan apapun, kalian cuma gaya-gayaan doang sih. Jadi ya saya punya moto setiap hari +1 gitu. Jadi usahakanlah apapun lah +1 lah gitu. Apapun yang dilakukan pada hari ini +1 dari yang kemarin. Bahkan hal-hal sekecil apapun gitu. Gitu. Sekecil apapun tetap berprogres ya. Iya, betul. Aku pernah dengar juga sih yang itu kayak, aku lupa siapa ya, tapi aku dikasih tahu dari mama sih kayak 1% tiap hari. Kayak kalau misalnya kalian progresnya, misalnya kalian tuh tipe orang yang perfeksionis banget nih, dan kayak pokoknya hari ini tuh aku harus beres 50% gitu. Dan misalnya ternyata 50% tuh gak tercapai, tapi kan yang penting tuh udah progres gitu loh. Jadi kayak jangan malah jadi berhenti ngerjain karena udah gak 50%. Biasanya yang perfeksionis suka gitu kan. Jadi kayak sangat prone terhadap procrastination sama jadi kayak karena takut gak beres jadinya ditunda-tunda. Itu aku ini banget sih, rawan banget. Tapi gara-gara quote yang itu yang pokoknya 1% tiap hari gak apa-apa, progresnya dikit, yang penting ada progresnya gitu. Penting ada perubahan sekecil apapun gitu ya. Oke, ada lagi Kak mau ditambahin? Udah enggak. Oke. Nah, mungkin segitu aja kali ya untuk episode kali ini. Benar-benar cocok banget dan juga inspiratif. Terus aku juga dapat insight-insight baru juga, pengalaman-pengalaman baru dari kakak-kakak yang lebih berpengalaman gitu ya, tentunya dari kita-kita gitu kan. Nah, seperti biasa gitu kan, kalau di akhir pintu ikan podcast ini selalu ada ayat of the day gitu ya, atau AOTD. Nah, jadi untuk ayat of the day pada episode kali ini itu kita ambil dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu dia Vipers untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Korin, Mungkin Kak boleh promosi juga kali ya Kak Korin atau Kak Vina, ada boleh. IG atau gimana? Instagram atau gimananya boleh, siapa tahu
pengen lebih nanya-nanya lebih lanjut gitu kan. Kepo-kepoin. Promosi apa? Instagram saya private. Oke. Enggak, tapi kalau misalnya memang perlu banget untuk konsul, saya terbuka sih kalau saya memang ada teman-teman pemuda yang atau adik-adik butuh tempat untuk jangan ngobrol tuh kayak terlalu bukan terlalu sih, tapi kalau memang butuh konsultasi kira-kira gimana ya informasi. Untuk informasi kuliah di luar negeri, jangan tanya Kak punya informasi beasiswa nggak, cari sendiri aja di Google. Nggak, cuma maksudnya sekarang kan informasi bisa dicari banyak banget ya, beda dengan dulu. Tapi kalau misalnya lebih ke lebih ke personal, gimana ya Kak punya masalah, misalnya dalam kondisi yang sama kayak saya dulu gitu ya, di sebelumnya saya sempat cerita misalnya kayak frustasi dalam menghadapi culture shock atau apapun, stagnan dalam misalnya kayak lagi kuliah ngerjain tugas akhir, terus ada ya masa-masa stagnan kayak gitu, terus butuh saya harus apa atau apa, walaupun saya nggak bisa kasih solusi, tapi kalau misalnya saya bisa bantu, why not gitu. Saya terbuka sih buat itu. Oke, boleh. Kalau Kak Corin sendiri mungkin? Aku ada sih Instagram. Kalau yang first account-nya private. Kalau yang kedua tuh aku ada Instagram buat karya-karya aku. Kalau mungkin ada yang penasaran boleh cek muni.well. Nanti mungkin ditaruh di deskripsi. Ada deskripsi boleh ditaruh di deskripsinya udah ada nanti. Kalau mau follow lihat. Boleh. Oke. Nanti kalau misalkan Pipers mau komen juga, tanya-tanya boleh ya di kolom komentar gitu ya. Boleh banget. Oke, berarti segitu aja buat hari ini. Terima kasih Kak Corin, Kak Vina. Ya, makasih Kak. Terima kasih juga. Mungkin ada informasi tambahan nggak ada ya? Nggak ada, paling nantikan aja episode selanjutnya ya. Betul banget. Dan jangan lupa like juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, share kemanapun yang membutuhkan informasi tentang pendidikan gitu ya. Oke, thank you Piper. Semoga menginspirasi dan juga bisa menemani kegalauan untuk mencari sekolah-sekolah atau pendidikan gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye bye.